Oke, ngomongin saham lagi. Waduh, kemarin videonya yang tentang ikutan IPO itu sebenarnya cuman mau sharing tentang gimana caranya gitu itu kalau mau ikut IPO ya. Malah pas kebetulan yo contohnya kok yo pas lagi Adi ya sama Adaro yang mau Adinya mau di PUPS kan Adaro. Waduh, malah ada yang WA, ada yang email. Tuh, gimana caranya ngitungnya? Oh, padahal hitungan kemarin tuh cuma hitungan contoh ya, nggak detailnya. Tapi ya wis lah. Walaupun mungkin mungkin ada yang butuh tahu caranya ngitung ya, tapi ini cara hitungannya gitu ya, rada-rada ngawur-ngawur sedikit lah, ya kan? Nah, yang kita bahas aja deh ya. Ini caranya gitu ya, ngawur-ngawur. Tapi padahal poinnya bukan itu. Kalau mau IPO, kalau kemarin tentang IPO itu poinnya adalah hmm, hal-hal yang dibutuhkan tuh itu. Kalau mau tahu caranya, kalau untuk tahu ini kira-kira nanti naik atau turun itu ya, ya lihat dari kepentingannya itu tadi seperti yang kepentingan ini. Sedangkan cara hitungnya, yang ini nih mah ini kira-kira aja. Ini ya anggap aja begitulah angkanya begitu. Padahal itu kan harus nyari datanya di sana gitu ya. Nah, tapi ini sudah saya buatkan sedikit contoh hitungannya pakai caranya gitu ya. Ya, jadi ya nggak terus yang rumit-rumit banget gitu ya nggak usah. Jadi poinnya adalah di situ. Eh, malah eh, yang email malah pengen tahu caranya ngitungnya gimana supaya bisa tahu nih harganya berapa. Aduh, kok sampai ke harganya berapa ya? Ya wis, tapi sebenarnya masalahnya itu kalau kita mau IPO nanti kira-kira naik atau enggak, atau kedepannya ini sahamnya bagaimana gitu tuh kalau ya karena saya tahunya itu kan sudah ada yang mikirin ya. Prinsip dasarnya itu kalau kalau saya itu ini loh sudah ada yang punya besar di sana nih loh. Ini pasti mereka udah mikirin kenapa strateginya PUPS-nya segitu, perbandingannya segitu, nanti harga jualnya berapa. Itu kan mereka udah mikirin ini sebenarnya. Mereka kan juga nggak mau rugi tuh ya. Ya tah. Jadi sebenarnya kita nggak usah ngitung lagi, oh itu harganya udah jadi udah kita tinggal ngikutin mereka. Yang jelas mereka itu punya banyak di sini. Mereka nggak akan membuat si saham Adro yang akan PUPS nanti kehilangan ADI itu akan terbengkalai begitu saja, nggak mungkin dong mereka punya sahamnya banyak di situ lah. Kalau adinya sendiri oh itu ya mereka juga berani nebus, sudah jelas nih. Asi sama Pak Thohir ini mau nebus kok, jadi kan pasti mereka akan jadi pengendali di sana juga. Apa mereka nggak akan membuat si Adi terbengkalai dan tidak akan membuat si Adro jadi terbengkalai sahamnya loh ya. Kalau perusahaannya kan itu di urusan pemilik yang ke arah sektorilnya sana itu mah urusannya manajemen dan macam-macamnya lah. Ini kalau kita ngomongin saham itu kepentingannya mereka itu udah jelas, mereka pasti akan menjaga merawat si saham ini seperti kemarin-kemarin bagaimana mereka menjaga Adro kan. Gitu ceritanya. Tapi kalau memang mau tahu hitungannya ya ayolah, nggak apa-apa lah. Jadi secara umum kalau saya masih pede aja ke depannya kedua saham ini pasti akan jadi kendaraan untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka jadi bisa lebih leluasa untuk mengembangkan portfolio begitu ya. Dan kita numpang aja, kita numpang aja. Itu sudah dipikirkan oleh mereka rutenya mau lewat mana. Gitu ceritanya. Oke. Nah, yang jelas kalau kemarin di video yang sebelumnya itu diperhatikan lebih detail lagi, kalau di Adro itu jelas rakyat jelatanya hanya 9% ya, yang korporasi dan yang ini nih relatif bisa lebih cincai lah. Ya kan, itu misalnya seperti ada sekuritas di sana yang membentuk reksadana yang isinya ada Adronya terus apa gitu tuh. Ya itu cincai lah, itu bisa bisa dinego-nego lah sama pengendalinya. Tapi kalau rakyat jelata yang murni rakyat jelata ini individual ini kan nggak bisa ditebak langkahnya. Naik sedikit aja udah pada jual, turun sedikit nanti juga udah cut loss, terus baru dinaikin lagi sedikit
habis jual nanti harganya semakin tinggi malah pada beli gitu kan. Itu kan rakyat jelata itu kan unpredictable gitu ya. Poinnya sebenarnya di situ. Nah, concernnya adalah di sini nih sebenarnya 18,52% ini si rakyat jelata dibandingkan adronya. Ya, itu Adi nanti untuk menaikkan dengan harga yang di harga IPO 5.900 49 sampai 5 berapa kemarin? Lupa ya tak delok. Oke. Eh, ini harga rentang harganya di 45.946 lah sampai dengan 59 itu ya bisa jadi untuk membuat menarik supaya naik tinggi ya butuh effort yang besar. Guys, nggak tahu kekuatannya mereka seberapa dan mereka akan melakukan itu kan saya nggak tahu, ikutin aja nggak masalah. Nanti kalau mereka jual ya ikut jual, nanti kalau mereka sudah mulai akumulasi ya ikut akumulasi lagi kan gitu kan. Nah, yang jelas kayaknya itu ada waktu bandarnya Ibu nanti kan dikasih kesempatan berapa hari. Oke, kita mulai aja deh. Ini kemarin motifnya yang bisa saya pikirkan seperti itu ya. Tentang si kenapa ini 100, kenapa ini 23 nanti deh dibahas lebih detailnya. Kalau angka ini murni hanya angka angka asal-asalan aja. Udah kira-kira segini, kira-kira segitu gitu ya. Dan saya juga nggak tahu nih nebusnya ini nanti pakai harga harga harganya si harga PUPS atau hanya sekedar harga tebus seperti kalau right issue gitu ya. Saya nggak tahu tuh, saya nggak mudeng barang-barang kayak gitu tuh. Pokoknya tahunya nanti harga itu pasti sudah dipikirkan oleh mereka lah, karena mereka ikut ikut beli gitu loh, mereka itu ikut tebus ntar kan. Boleh kita anggap saja nanti harga harga tebusnya adalah seperti harga yang ditetapkan di dalam PUPS-nya ya. Nah, jadi yang pertama sebelum ke sana. Jadi poin ini di sini nih, ini pasti akan berusaha untuk dikurangi. Caranya ngurangi, yang pertama itu dari IPO ini. IPO ini nih, rakyat jelata ini berusaha dikurangi, gitu ya ceritanya. Oh, ini punyanya terus yang salah. Ini di sini nih perlu dikurangi nih di masyarakatnya ini yang 10 yang jatah 10% itu berusaha dikurangi dia. Kebanyakan tidak untuk ke rakyat jelata kalau bisa begitu ceritanya. Di sini kan kalau dibuka kan ada pembagiannya itu. Jadi mungkin yang individual atau yang punyanya apa namanya? eh individual ID. Pokoknya yang ID itulah, itu yang individual itu berusaha untuk dikurangi ini sebenarnya jumlahnya ini nih. Nah, kalau yang di file yang kemarin sudah saya kirim sebenarnya sudah ada persentasenya di sini kan. Nah, untuk EIPO ya misalnya porsinya publik tidak 100% dikasih. Publik individual ini ngomongnya ya. Misalnya ini hanya dikasih jatahnya hanya ya sudahlah kita kasih saja 40%-nya misalnya. Misal nih mereka menentukan 3/4 aja deh. 40% deh. 40%. Ini kalau 40% kan otomatis kan dia kan udah berkurang banyak nih jadi 12. Jadi kan powernya si market maker kan jadi lebih besar. Gitu ya ceritanya. Belum lagi kalau masalah outlotnya yang ada di PUPS nanti kan tidak semuanya terus punya kelipatan 100 lot. Ya 5 lot itu dapat 5 lot adro itu dapat satu lot AD ditambah 15 lembar atau berapa. Iya pokoknya ada yang tidak bisa dijual lah. Gitu loh ceritanya ya kan. Jadi itu kan bebannya mereka itu kan sebenarnya yang di lot penuhnya kan. Nah, jadi dengan asumsi bahwa persentase yang ditebus retail ini karena adanya outlot yang nggak genep satu lot itu tadi cukup banyak ya, misalnya ini diasumsikan saja hanya 75% deh. 100% semua nebus itu nanti ada outlot dan mungkin ada beberapa yang nggak nebus, kira-kira 75% gitulah. Jadi totalnya hanya 75% yang nebus full dapat full lot gitu ya ceritanya ya. Nah, makanya akan turun jadi 10 nih. Kalau ini sudah jadi 10, itu sudah deketin dengan si Atru. Kalau Adinya deket ke Atru, itu kan lebih enak dia naikinnya. Malah bisa jadi di sini mereka punya
setting sendiri, misalnya lebih rendah lagi, ini 33, mungkin ini hanya sekitar 50% gitu. Ini kan kalau dapat 7 gini kan udah enak ini dia buat nanti jalanin. Paling cuma tinggal nurunin sedikit lagi. Nah, dia bisa mulai jalan ini, sambil jalan naik aja nanti banyak banyak retail yang sudah pada jualan karena udah merasa untung. Begitu ada turunan diturunkan oleh mereka, misalnya ini sudah naik dalam seminggu, totalnya kira-kira sudah 80% gitu, terus mereka turunin banyak gitu. Nanti biasanya yang di sini ini udah mulai pada jual nih, habis nih. Begitu udah habis semua, masuk ke area market maker, mereka goreng. Mereka naikkan harganya gitu ya, lebih enteng walaupun harganya sudah segitu gitu loh. Harga segitu mereka udah menyiapkan itu, dananya udah menyiapkan itu. Nah, masalahnya kapan ya itu kan nggak tahu. Nah, itu mereka-mereka ini yang full punya kebijakan, dan kita percaya aja mereka pasti akan mengelola si saham ini sebaik-baiknya lah. Karena mereka punya banyak di situ, mereka nggak mau rugi di situ. Gitu loh. Ini juga nih di Adro nanti juga begitu, mereka masih punya sana, nggak usah khawatir, itu pasti diurus. Walaupun itu akan turun ya, turun lah, nggak masalah turun itu ya. Kita mulai nih hitungannya. Kalau emang mau tahu hitungannya loh ya. Kalau IPO jelas. Ini harga nominal ini di prospektus tuh ada tuh. Nih saya bukain aja deh prospektusnya deh. Di prospektus ini sudah ada ini. Ini harga nominal tuh harga harga dasarannya aja. Ini biasanya jarang-jarang dipakai, cuman ini jadi acuan saja. Kalau buat saya itu biasanya oke, dia harganya segitu. Kadang-kadang di sini cuma harganya 50, 25 gitu kan. Nah, sudah itu paling. Nah, oke. Tuh, ya dengan biaya-biaya untuk ibu dan segala macamnya, anggap aja lah 40% lah. Oke, jadi ini kira-kiranya batas minimal harganya yang bisa dia terima nanti adalah sekitar 4350. Nah, nanti bandar repo-nya, nah misalnya dapat harga ini ya nanti dia akan masang di harga book building-nya lebih dari itulah. Ya misalnya dari rentang ini sampai rentang itu gitu kan. Masalah dealnya nanti di berapa gitu ya, monggo aja. Gitu ya, ceritanya gitu. Syukur-syukur oversubscribe terus dapat 59 gitu. Ya kita asumsikan saja harga finalnya 59. Semua pada semangat mau beli ADI. Gitu ya. Tuh 59. Ini bisa diatur lotnya. Ini kenapa saya pilih lotnya hanya 5 supaya gampang aja kelipatan per satu lotnya ADI yang kita dapat, walaupun ada sisa 15 lembarnya ini. Dan ini bisa gampang dikalikannya. Ntar kita hanya fokus di angka satunya ini aja. Tinggal kelipatannya aja nanti ya kan. Gitu, setiap 5 itu 1, setiap 5 1 gitu ya. Bisa diganti-ganti lah. Ini supaya balance saja. Oke. Oke, yang berikutnya di sisi Atro itu tuh untuk rasio PUPS-nya itu kalau saya itu ngitungnya cuman dari total scriptless-nya nih. Scriptless-nya Atro itu ada segini. Ini kan angka ini. Mana scriptless-nya Atro? Scriptless-nya Atro. Nah, ini kan angka ini. Nah, sedangkan saham ADI yang dimiliki Adro ketika sudah IPO, ingat ya BPS itu harus sudah IPO. Ini harus keluar dulu harga finalnya dan sudah mulai melantai di bursa. Tanggal berapa itu? Tanggal 5 Desember kalau nggak salah di prospektus itu ya. Oke, nah ini kan totalnya kepemilikan Adro di ADI itu kan besarnya itu tuh. Nih kan. Gitu. Ini kalau dibagi itu ya dapatnya 4,3 banding 1. Ya, kita buatlah ini seperti satu lot lah. Ini 100, ini 22 koma. Ya, bulatkan ke atas jadi 23 lembar. Jadi dapat angka 100 banding 23 itu. Gitulah ceritanya. Wah, ya saya tuh jarang yang ngitung nggak sampai detail seperti ini. Tapi ya karena ada yang email sama ada yang WA itu tadi ya. Ya wis lah, ngalah. Sing waras ngalah lah. Oke, ini di BI sekarang kan satu lot isinya 100 lembar. Nah, misal nih kita punya Adro 5 lot nih disamakan dengan yang itu tuh di sana. Ya kan? Ini disamakan dengan yang ini deh. Supaya kita dapat ini ya sekitar 1 maksudnya ya. Gitu nih ceritanya.
Nah, harganya itu modal beli adronya di 4.000 gitu ya. Ini asumsi saja. Jadi kalau semakin murah kita bisa beli cicil-cicil dari 3.000. Misalnya kemarin masih di 2.000 mah udah punya banyak ya alhamdulillah. Kalau yang masih nggak punya terus mau beli ya anggap aja ini 4.000 gitu ya. Nah, ini angka modalnya. Kursnya itu segini. Kita pakai kursnya segini. Kan sekarang lagi melemah nih ya, anggap aja nanti sampai segitu lagi lah. Ya syukur-syukur kalau ini jadi lebih murah ya lebih bagus lah. Itu ya ceritanya karena nanti itu akan mengurangi jadi membuat harga PUPS-nya rentang awal sampai akhirnya itu jadi lebih rendah gitu. Nah, sekarang untuk rentang harganya dapat dari mana? Itu tuh informasinya ada di sini. Ada di keterbukaan informasi di sini. Kita tulis saja Adro PUPS-nya. Adro kan ini kan, berarti Adro saja. Kita cari saja tentang ini pemanggilan bukan, pengumuman bukan, ya kan? Ini hanya risalah. Nah, ini ada fakta material nih. Gini atau rencana ya? Enggak udah itu tanggal terakhirnya tanggal 18. Oh, ini aja kayak. Oh, ini cuman isu, anunya, cuman informasinya berarti setelah sebelumnya lagi nih. Ini mungkin ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kan agak panjang nih anunya, halamannya. Ini kan sini kan udah dijelasin tuh. Dibaca nih loh. Hasil valuasinya itu nanti maksimumnya itu ada di 107,5 dari minimum ekuivalennya. Nah, kalau minimum ekuivalennya segini 31% yang senilai dengan angka itu, ya kan? Ternyata, nah maka dimasukkan maka ya, jadi ini batas maksimal dari wajarnya 107. Nah, sekarang valuasi wajarnya kita anggap 31,8 tadi yang nilainya sekian. Gitu kan? Ini kan nilainya sekian tuh. 455.950 gitu kan. Salah ya. 244 berapa tadi? Angkanya 244. Ini loh angka ini loh yang mau saya masukkan. Tapi ini kan angka yang sebelum mana ya? Sebelum di apa namanya tadi? 000 kan dalam ribu itu tadi ya. Gini. Nah, ini diantar saja. Nah, kita akan dapat tuh harganya. Oke. Jadi, harganya sudah sekian jadinya. Oke, ini kita dapat nih harganya. Oke. Nah, berarti ini harganya nih. Harga dari sampainya. Untuk PUPS, kita anggap saja harga tebusnya itu adalah sama dengan harga ini nih. Ya kan, di 5575 atau 5975 gitu ya. Karena tergantung dari harga di pasarnya, harga AD di pasarnya. Gitu ya ceritanya. Nah, kita udah dapat tuh harga untuk tebusnya itu kira-kira segini ya. Gitu ceritanya. Sekarang kita kan dapat dividen dari Adro kalau udah punya. Ya ta? Ini nilai dividennya dihitung. Ini kan dari labanya yang dijadikan dividen itu sudah ditetapkan di sana berapa begitu kan. Ini jumlah sahamnya dapatlah di angkanya. Ya sekitar inilah dapatnya kira-kira. Kalau kursnya 15.900 ya kursnya lebih rendah ya mungkin ya lebih rendah lagi gitu loh. Oke, berarti kalau punya sekian lot Adro dapatlah duit segitu. Nah, sekarang udah selesai. Sekarang kalau belum punya Atro beli di harga 4.000 modal segitu, dapat dividennya segitu. Jadi belinya sebelum kumdet ya, maksimal di kumdet itu belinya Atro gitu ya. Maka karena dia itu ada di sekitar ini nih, kita anggap aja nanti akan terkoreksi itu lebih tinggi dari ini kelipatannya. Kelipatannya ini 10 kan, nah jatuhnya di turun 1.400 lah misalnya gitu ya ceritanya. Gitu ya. Sekarang kalau kita hanya IPO doang, hanya ikut IPO saja nih. Ceritanya IPO ADI yang kita ikutin. Nggak tahu nanti naik atau turun. Gitu ya. Kalau saya sih kira-kiranya nanti aja deh bahasnya. Maka beginilah kondisinya. Nanti ketika kan misalnya nih kita anggap harga final 59 nih kan. Abak bu masih ya. Tapi kalau terus sama bandar IPO-nya diturunin ke berbagai macam harga ini berbagai macam harga ini kan tadi tuh sudah ada tuh ini harga per lembar yang paling rendah yang
yang berpotensi dibeli oleh Bandari punya, yang ini bisa jadi lebih rendah lagi loh ya. Nah, ini adalah kewajaran dari nilainya si modalnya si Adro tadi, Adi tadi, ya kan? Gitu, dapatnya segitu. Terus ini book buildingnya rata-ratanya di sekitar itu, gitu kan? Nah, ini harganya. Kira-kiranya di sini-sinilah ceritanya ya. Gitu ya, tuh kan? Nah, maka seperti inilah nanti kita rugi atau untungnya kalau hanya ikut IPO gitu ya. Ini kalau misalnya dia naik sampai arahnya 3 kali, 2 kali atau berapa kali ya mungkin ada di kisaran harga-harga inilah. Persisnya ya nanti lihat hitung sendiri saja ya. Oke. Nah, kira-kiranya di sekitar-sekitar itulah ceritanya lah ya, anggap aja lah gitu ya. Nah, sekarang harga PUPS. Kalau kita ikut PUPS doang, nggak ikut si siapa tadi IPO. Ya, kita sudah punya Adro. Jadi kita ngandalin PUPS ya. Kalau PUPS ya nggak apa-apa. Kalau nanti ternyata di harga saat pelaksanaan PUPS itu di harga pasarnya ADI adalah 43, berarti kita nebusnya di harga ini, gitu ya. Masih kita dibayarin sama pakai dividen tadi dapat segitu, ya kan? Masih ada sisa dividen, aman lah. Nah, tapi kalau harganya naik, kan tadi kan batas minimalnya kan di sini nih. Minimal harga si apa nah nih harga tebusannya kan di situ tuh ya. Nah sekarang kalau si Adi itu harganya segitu ya sudah ini kan dapatlah kita harus bayarnya sekian sekian gitu. Kalau nanti lebih tinggi harga ini ya kita nebusnya ya batasnya hanya sekian itu gitu ya, masih ada sisa tuh. Masih ada sisanya, sudah mulai habis nih, tinggal minus 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 ya, minusnya cuma 7.000 lah karena kita cuma punya satu 5 lot tadi kan ya kan ya, 5 lot kok ya, kalau 500 lot dikalikan 100 ya gitu ya. Ya kalau kalikan 20 aja ya, supaya jadi 100 lot kan udah masalah itu gitu ya ceritanya ya. Nah gitu, jadi nanti floating floating netnya seperti ini gitu ya. Nah sekarang kalau saya itu sudah punya saham Adro, mau ikut PUPS dan sekalian saya mau ikut IPO ADI gitu ya. Nah itu nanti jadinya akan terbentuk harga average-nya kita sendiri di sini gitu kan. Nah inilah floating loss-nya, profit sama loss-nya gitu. Nah strategi karena kita tahu ini kapan kita mau mulai jual si Adro-nya ketika dia turun dalam perjalanan menuju ke turun sebanyak 1.400, jadi kira-kiranya 2.600-an lah ya, 2.700 kalau saya mah PD-nya mah 2.700 2.800 lah ya. Kalau sampai 2.400 ya apes lah, tapi kalau sampai 1.900-an yo enggak lah kayaknya lah. Kayaknya loh dari data data market maker terakhir ya kayaknya nggak sampai segitulah. Oke, ya tapi ya mungkin juga wong saat senengnya bandar bebas market maker bebas ya gitu ya. Nah ini ceritanya, maka bisa disusun strateginya masing-masing. Kapan kalau misalnya dia naik itu enaknya jual di mana, karena kita nggak tahu dia beneran naik sampai ke ujung 10.000 atau 12.000 atau enggak gitu ya, karena itu butuh effort besar tuh untuk naikin sampai ke 10.000 12.000 itu gitu ceritanya. Sedangkan si siapa tadi Bandar Ipo mungkin dalam 6 bulan atau 8 bulan atau mungkin malah 1 tahun tuh kontraknya, saya nggak tahu, mereka yang tahu lah. Itu tuh hanya dapat porsinya 10% tuh, yang di masa 10% itu nanti yang gede-gede ini nggak ikutan apa-apa gitu. Jadi pemilik besarnya itu nggak akan ikut campur tuh selama itu. Nah itu kita nggak tahu gitu kan. Kita kan sudah bahas kemarin untuk sisi IPO-nya ya, ini rada meragukan sih ini, jadi ada potensi turun ya gitu ya, tapi tetap mereka pasti akan nyari untung. Nah, oke. Entah gimana caranya walau alam. Oke, gitu ceritanya ya. Jadi untuk hitungannya seperti itu. Nah, sekarang nih kalau saya ini idenya Kit yang masih on nih. Kalau mereka ini sudah nganu lah, sudah master lah kalau urusan kayak gini mah, mereka
punya banyak cara supaya supaya mereka bisa bisa aman dan bisa profit gitu ya. Kalau saya nih, kalau saya yang jadi salah satu di situ tuh, kalau saya mah jelas kalau untuk sisi atronya karena sudah mengeluarkan dividen itu ke orang banyak gitu ya, ke orang banyak dalam jumlah yang besar gitu kan, lalu orang banyak itu sudah beli si Adi, kita sudah ngasih Adi, ya pantasnya ya harganya Atro ya diturunin lah ya diturunin. Ya kalau pas bayi hati ya mungkin turunnya hanya sekitar 1.300, turunnya 1.200 gitu ya. Tapi kalau memang pas memikir, kalau saya lagi mikirin ini nanti dana yang saya dapat dari ini saya pakai buat naikin harga ADI misalnya, supaya portfolionya lebih enak naik gitu misalnya, ya itu bisa aja turun sampai turun 1.400 atau 1.500, jadi ini sampai 2.600 atau 2.400 mungkin gitu loh ya. Itu pantasnya di sisi Atro kalau saya yang punya loh ya. Ingat loh, saya begitu saya punya Atro saya juga punya ADI kan. Nah, sedangkan di ADI itu, nah, selama masih dipegang Bandar Ripo saya diem aja. Nah, misalnya habis kontrak nih 6 bulan atau 8 bulan atau 1 tahun, udah habis kontraknya si Bandar Ripo, ya sudah, saya mulailah. Pasti ada di sini kepemilikan rakyat jelata akan tinggi nih. Pasti akan saya usir dulu supaya nggak berat-beratin saya kalau pas naikin. Acaranya, ayo turunin harganya. Ya toh, turunin harganya. Oh, market maker mah bebas. Sekalian profit taking, jualan atau malah nggak usah jualan tapi harganya diturunin langsung. ARB enggak, kalau saya kalau saya lihat mah kayaknya yang punya Atro ya, nggak terus senengnya bikin ARB gitu. Tapi ya walau alam ya, kalau kalau kebiasaannya sih nggak sampai sampai dibikin ARB berjilid-jilid gitu, enggak lah itu ya. Jadi turun ya agak pelan-pelan tapi turun gitu ya. Kalau mereka udah nanti retailnya udah pada lepas semua si adinya sehingga ngumpul, ya kan? Ini misalnya nih dia ngumpul nih sudah, nah statusnya ini ngumpul cuma tinggal dikit-dikit, anggap aja lah seperti yang nebus itu cuma tinggal 5% gitu, setara dengan ya misalnya dia cuma jadi 3% begini nih, wah ini enak banget ya ini baru nanti ngebut ke sana walaupun harganya sudah 10.000 tetap enteng gitu loh maksudnya. Kalau bisa malah dibikin rotok nggak liquid sekalian kalau saya yang punya. Nah, kan masalahnya kan bukan saya yang punya lah, mereka-mereka ini ya banyak di sana yang orangnya baik hati, yang mikirin orang, yo jangan sampai ngerugiin orang banyak gitu kan. Kalau saya mah, kalau saya yang punya mah ajar aja, bukan ini kan kok dunia kapitalis kok gitu ceritanya. Tapi yo kalau kejem banget yo enggak sih. Saya hitungannya rotok baik hati juga, kejem kadang kala. Oke, nah gitulah ceritanya ya. Jadi dalam hal seperti ini gitu kita nggak bisa terus sebenarnya itu bergantung hanya hitungannya sekian 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 maka nanti kita bisa profit begini begini, kita akan lossnya segini segini terus ditimbang-timbang, enggak gitu ya. Kita juga harus tahu psikologinya. Maksudnya kalau kalau kita ngitung ini kan sebenarnya kan kita kan jadi sok pinter sebenarnya. Ya saya loh kalau saya ngitung kayak gini ini rasanya saya tuh jadi sok pinter. Lah wong saya tuh nggak tahu, nggak paham apa-apa, ngitung-ngitung gini mau buat apa. Oh, yang mereka ini udah ngitung udah sangat detail semua perhitungan sampai hukumnya, sisi hukumnya, nanti sisi pajaknya itu supaya nggak terlalu besar gimana sehingga kita bisa lebih bisa berkembang ke depannya, itu mereka udah tahu strateginya gitu loh. Kalau memang kita cuma tinggal ngikutin gerakan mereka kan enak sebenarnya. Gak, nggak usah mikir, udah dipikirin mereka ya sudah. Ya, nah maksudnya yang video kemarin itu ya kalau IPO tuh gitu aja, kita cari bahwa itu sudah ada yang mikirin karena ada pemain besarnya di sana yang dia itu susah keluar dia udah mikirin semuanya. Prinsipnya IPO tuh seperti itu sebenarnya.
ya kan? Nah, walaupun awal-awalnya di-handle Bandaripo, ya kita carilah Bandariponya. Makanya kan kemarin kan Bandariponya yo kalau pas meragukan gini ya kita yo rada was-was dikit lah atau jadi kita yo kalau mau pesen ya jangan terus banyak-banyak banget gitu loh maksudnya supaya kalau pas Bandariponya yang masih gerak itu nah ya begitulah. Kalau ininya, wah ini Bandariponya biasanya bagus ini, wah ini dia nganu. Nah, karena kita nggak bisa menebak mereka. Ini kelihatannya meragukan, ternyata nanti mereka pas di saham yang bagus ini mereka semangat banget, wah kan bisa jadi, wah gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas punya barang di waktu pertama begini sebenarnya ada keuntungannya. Tapi memang kalau ini meragukan, saya biasanya nggak berani masuk terlalu gede gitu aja. Tapi kalau ini Bandariponya oke gitu, wah ini asik nih Bandariponya nyantai kalem atau malah yang penuh semangat gitu, nah itu baru masuk yang besar gitu ceritanya. Kalau yang gini-gini ya yang penting saya masih punya harga dasaran awal dulu deh gitu. Kenapa? Karena pas di motifnya saya tahu pemiliknya itu sama dengan pemilik Atru ntar. Yang mereka itu pasti akan menjaga aset nilai sahamnya ini akan dipelihara dengan baik. Saham Adi pasti akan dipelihara dengan baik oleh mereka karena selayaknya atau bahkan lebih baik dibandingkan mereka mengelola Atru gitu loh ceritanya. Harapannya begitu gitu ya. Oke, sampai situ aja kali ya pembahasannya ya. Ya ini nanti saya uploadkan, saya timpakan ke sana jadi di-download ulang file ini dari link yang ada di deskripsi ya. Gitu aja ya. Oke. See you.